jati tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatanmu, serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Amin. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang dari Polres Kampar. Kami mengucapkan selamat datang Bapak Ibu. Mari kita beribadah bersama di tempat ini, satu kasih yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan dengan hati yang melimpah, sebab penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Engkau hantarkan kami Tuhan dari tempat kami yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan dalam Tuhan kami bersatu Bapa. Kami naikkan pujian kami di tempat ini. Kami mau bersatu hati Bapa, memuji menyembah di tempat ini Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menaungi hidup kami pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, dari ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami Bapa. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Ambil alih hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh persembahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan dengan segala kekuatan kami akan budi kami Tuhan. Dengan segala hati kami Tuhan memuji menyembah di tempat ini. Biarlah kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan hanya satu kuasa, yaitu nama Yesus yang bertanda dan pujian kami pagi hari ini. Sehingga ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan kami pulang dari tempat ini Tuhan dengan ciptaan yang baru. Jadikan kami Tuhan Allah di tangan-Mu Bapa untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau Allah yang berkuasa dalam hati jiwa kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu, kami siap Tuhan mengagungkan nama-Mu. Sebelum Tuhan melayakkan kami, ampuni kami dari segala kesalahan kami, dosa kami Bapa. Lah kami layak di hadapan-Mu pada siang hari ini. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya bangkit berdiri. Haleluya.
Haleluya. Apapun terjadi kehidupan kita hari-hari ini, mari kita katakan bahwa Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Segala perkara dia tanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita adalah umat-umat benar menang hari pagi hari ini. Amin. Segala musuh kita, segala lawan kita, mari kita kalahkan dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Boleh pasang
termasuk dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita, dari hati kita saat ini tertuju hanya kepada Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita di altarnya Tuhan, di mezbahnya Tuhan, di baitnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap
Ishak, Elohim Yakub, Elohim Yahweh. Haleluya, Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Allah yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Engkau Mesias, Engkau Kristus, Engkau Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Kami umat-Mu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami yang sesungguhnya. Tubuh, jiwa, dan roh kami bawa sebagai persembahan kami yang setulus-tulusnya. Kami bersyukur pada hari ini, kiranya Roh Kudus datang mengurapi kami, menguruskan persembahan ini ya Tuhan. Kami tidak datang sebagai peminta-minta. Kami umat-Mu datang sebagai penyembah, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, kiranya Roh Kudus mengurapi kami, menaungi kami, membaptis kami dalam kepenuhan Roh Kudus. Sungguh Tuhan, kerinduan hati kami, Engkau berkenan akan penyembahan kami, Engkau berkenan akan ibadah kami. Terimalah Tuhan, terimalah Bapa. Biarlah darah anak domba Allah, darah Yesus, yang melayakkan kami menyebut Bapa. Terimalah ibadah kami. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang percaya, hati yang rindu, hati yang haus akan firman. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Biarlah roh Allah yang ada di dalam firman itu mengurapi kami, sehingga kami dibaharui menjadi ciptaan yang baru, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ya, hari ini judul firman Allah tentang menyembah. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang bisa menyanyi, tapi tidak semua orang bisa memuji. Ya, orang gila pun bisa nyanyi, mau lagu rohani, mau lagu apa bisa. Nah, semua orang bisa beribadah. Artinya seremoni yang kita lakukan ini sekarang namanya liturgis, latrimo, seremoni. Dengan berbagai macam konsep, setiap gereja memang berbeda. Semua orang bisa beribadah, bisa berbakti, bisa bergereja, mengikuti ibadah seremoni seperti ini. Tapi tidak semua orang bisa menyembah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikehendaki Allah bukan menyanyi, tapi memuji. Dan yang dikehendaki Allah, yang berkenan di hadapan Allah, bukan seremoni, bukan liturgi, tapi menyembah. Nah, ini yang mau saya jelaskan buat kita pada hari ini. Ada dua ayat yang akan kita baca. Pertama, kita baca dalam Roma pasal 12. Nah, ayat ini akan saling berkaitan. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Roma pasal 12 ayat 1 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Ya, ayat 2, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara, kalau kita dikasih tubuh, kita dikasih jasmani, bahkan kita dikasih harta, kita dikasih apa lagi? Kecantikankah, kegantengankah? Kita dikasih apa lagi sama Tuhan? Jabatankah? Kita dikasih harta, kepintaran, dan segalanya itu saudara tahu, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Nah, bagaimana mempersembahkannya? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini berat, saudara. Karena ini memang harus hancur, baru bisa dia jadi persembah. Karena apa? Ayat yang kedua berjelas efek dari orang yang membawa hidupnya sebagai persembahan. Dia tidak menjadi serupa dengan dunia. Ya, dia nggak sama dengan segala kemunafikan dunia ini. Dia nggak sama dengan kesesatan dunia. Apapun yang disebut dengan dunia, dia nggak sama. Karena Tuhan sudah jelas berkata, janganlah engkau mengasihi dunia. Barang siapa mengasihi dunia, kasih akan Allah tidak ada di dalam dirinya. Nah, saudara, yang kedua, saudara, ya, nah, kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14, maaf, pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Nah, ini saling berkaitan. Nah, tadi bicara tubuh jasmani yang diberikan kepada Allah sebagai persembahan. Nah, ini bicara tentang masuk lagi. Ya, Yohanes 4 ayat 23 dan ayat 24. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang mengatakan ini siapa? Yesus. Terlepas dari apa nyanyiannya, seremoninya mau seperti apa, liturginya mau seperti apa, yang Allah kehendaki adalah penyembah-penyembah yang benar. Nah, penyembah-penyembah yang benar, Allah itu apa? Allah itu roh. Amin. Dan barang siapa menyembah yang Allah itu roh, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, baik, apa arti menyembah? Menyembah dalam ayat ini digunakan kalimat kata proskuneo. Proskuneo itu bahasa Yunani. Kalau mau diartikan secara letterlek artinya mencium. Nah, saudara, mencium karena ada hubungan. Ya, biasanya ibu-ibu cipika-cipiki kan, kita karena ada hubungan. Ya, tidak mungkin ibu-ibu nanti pulang dari gereja stop beca, abang beca apa, antar aku ke asrama terus cium dia. Apa nih? Nah, kita kalau mencium itu kan karena ada hubungan, ya kan? Itu kan harus ada klik dalam hati. Nah, Allah harus bisa mencium kita.
Nah itu makanya di sini menyembah itu. Saya kasih contoh saudara. Masalah ibu-ibu di rumah, dipotongnya bawang, diiris-irisnya bawang merah gitu kan. Terus digorengnya, bunyilah minyak goreng gitu kan. Bawang merah, bawang putih harum. Masa apa? Pasti. Ya. Nah saudara, jadi begini, ketika dalam Roma 12 tadi, tubuh kita itu memang harus digiling, saudara. Ya, ibarat sawit keluar minyak itu harus direbus, digiling hancur, baru keluar minyak. Dan itu yang harum. Nah setelah keluar baru dicium. Oh, harum. Tapi udah pecah dulu. Ya, seperti dulu ada minyak kelapa. Kan digiling dulu, dihaluskan, dimasak, keluar minyak, baru dicium, harum. Saudara, itu yang dimaksud dengan proskuneo. Allah mencium kita setelah tubuh yang kita persembahkan ini hancur. Jadi kita ini menyembah bukan untuk kepentingan tubuh. Karena dikatakan di sini Allah itu roh, pertama dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah kita menyembah itu dalam roh. Apa maksudnya dalam roh? Lawan roh itu apa? Jasmani. Jasmani saudara. Kalau saudara mencium sebelah saudara, itu karena dia pakai parfum wangi, ya kan? Nanti 2 jam hilang, ganti minyak kayu putih. Ya, saudara, itu gak tahan. Tapi ketika Allah mencium dari satu tubuh yang hancur, keluar itu rohnya. Yang dikehendaki Allah apa? Roh yang ditempatkannya di dalam dirimu, diinginkannya dengan cemburu. Itu yang wangi sama Tuhan. Sehingga Tuhan cium. Di gereja manapun kita itu. Nah, bukan kita menyembah Tuhan itu untuk memperkaya tubuh jasmani. Bukan kita menyembah Tuhan itu untuk segala keperluan jasmani. Tidak, saudara. Gak ada urusannya dengan masalah jasmani. Kenapa ketika Yesus mengusir orang yang berjual beli di bait Allah, Yesus pernah marah sekali. Karena dia bilang, kenapa engkau jadikan rumah Bapakku sarang penyamun? Duit memang berlimpah-limpah di bait suci. Ya, harta memang banyak. Tapi Yesus melihat, kenapa rumah Bapakku kalian jadikan sarang penyamun? Kenapa rumah Bapakku berubah, tidak lagi menjadi rumah doa? Dia marah, dia jungkir balikan dengan dia usir semua. Dia berserak karena itu mata uang. Setelah Yesus marah, datanglah orang-orang buta, datanglah orang-orang lumpuh, orang-orang timpang ke bait suci, yang selama ini nggak bisa datang karena nggak laku orang yang kayak gitu. Yang laku tuh orang yang bawa duit, orang yang kaya, orang yang bajunya bagus, mobilnya bagus. Saudara bisa bayangkan, orang timpang buta lumpuh sampai di rumah Tuhan itu tidak mudah, saudara. Karena kebanyakan kita pilek dikit aja tidak ke gereja, capek dikit aja tidak ke gereja, timbul jerawat 3 tidak gereja. Kenapa? Gede-gede jerawat kubak pendeta, dilihat orang nanti malu. Kenapa tidak ke gereja? Oh tadi malam nonton bola, wasitnya salah.
6 menit bisa jadi 9 menit. Sehingga udah nonton sampai jam 12, paginya ada ke gereja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang bisa ada ke gereja gara-gara itu. Gara-gara kita nggak mau datang. Tuhan tidak mencari itu. Amin. Tuhan tidak melihat. Jadi kalau kita ibadah bukan untuk jasmani. Amin. Ya. Penyembahan kita itu mahal. Nah, ini satu hal yang mau saya beritahukan buat kita. Banyak orang berlomba-lomba ingin jadi yang terbaik. Misalnya di sekolah ingin jadi juara, di pekerjaan ingin jadi yang terbaik, punya prestasi baik, karir baik, di sekolah punya pendidikan baik, punya ilmu baik. Nah, kita bekerja keras untuk itu. Dan banyak orang mencapai itu dan dia puas. Ya, kalau kuliah nanti bisa kuliah lulus dengan cum laude. Nah, semua itu dicari oleh semua orang, saudara. Tapi manusia kehilangan kemampuan terbaiknya. Apa kemampuan terbaik kita? Menyembah Tuhan. Saudara pikir kita hadir di gereja bisa, tapi tidak jadi penyembah. Apakah selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan? Apakah kita berpikir menyembah Tuhan itu hanya sebuah persoalan mudah, sepele? Enggak. Siapapun kita di hadapan Tuhan, potensi terbaik manusia, kemampuan terbaik manusia, prestasi terbaik manusia, apabila di mata Tuhan dia jadi penyembah, bukan jadi pengemis. Saudara, ada banyak orang ke gereja. Ya, kalau ke gereja kita artikan hanya sebuah seremoni, tidak apa-apa. Tapi kalau ke gereja kita artikan sebagai satu penyembahan dengan Tuhan, sampai Tuhan bisa mencium wanginya penyembah kita itu yang lahir dari hati yang hancur, dari tubuh keinginan-keinginan kita yang kita salibkan untuk datang sama Tuhan. Itu yang mau dicium Allah. Tapi yang sekarang terjadi apa? Ibadah itu jadi agamawi. Maksudnya begini, udahlah datanglah ke gereja minta sama Tuhan, minta jodoh. Nah, Tuhan, aku ke gereja mau minta jodoh nih Tuhan. Tuhan, aku ke gereja, aku berdoa supaya aku dikasih kerja. Tuhan, aku ke gereja, aku rajin ke gereja berdoa supaya Tuhan kasih aku lulus. Nah, ada banyak orang ke gereja dan dia ingin memuaskan hasrat daging, hasrat jasmaninya. Itu sama saja saudara datang ke gereja untuk menjadikan tubuhmu, hidupmu sebagai Tuhanmu sendiri. Karena Tuhan tidak menjadi tujuan. Saya datang ke gereja, tujuan saya supaya Tuhan sembuhkan saya lagi sakit. Saya datang ke gereja mengadu-ngadu sama Tuhan supaya Tuhan membuat saya lulus, saya diterima kerja, saya mendapat harta, keberhasilan, keberuntungan. Bukankah saudara sedang menjadikan hidupmu sebagai Tuhan? Dan Tuhan yang saudara datangi itu Tuhan saudara jadikan untuk melengkapi. Sedangkan Tuhan sudah bilang, kalau kau menyembah Tuhan, persembahkan tubuhmu. Tubuh itu yang dipersembahkan, bukan tubuh yang mau didandani, bukan tubuh yang mau diperlengkapi. Karena kita datang dengan segala kebutuhan jasmani, mau pakai baju bagus, makan, uang, segala kebutuhan, kiranya Tuhan cukupkan. Padahal tiap hari gereja mengajarkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu tidak dapat
Jasmani itu tidak mendapat prioritas. Berilah kami makanan kami yang sejuk. Nah kalau kira-kira kita habis gereja, Tuhan bilang, udahlah mulai hari ini gereja jemaatku kasih makanan sekali sehari. Apakah ibadah kita gagal? Tuhan sama kok. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi yang kita minta berlimpah-limpah. Semua orang bisa ke gereja, saudara. Bisa semua gereja penuh. Tapi Tuhan yang tahu apakah dia menyembah atau kita jadi pengemis. Ke gereja jadi penyembah atau jadi pengemis. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyembahan kita itu diciptakan untuk jadi penyembah. Baik yang bernapas, semua yang diciptakan Allah, semua yang bernapas, baiklah memuji Tuhan. Semua yang bernyawa itu memang diciptakan untuk menyembah Allah. Memang itu hakikat kita. Tapi manusia menganggap itu bukan suatu kemampuan terbaik. Bangga gak kalau hari ini Tuhan menerima dan mencium? Tuhan mau mencium kita karena dia tahu hancurnya segala keinginan kita di kaki Tuhan. Hancurnya semua hasrat-hasrat jasmani kita itu di kaki Tuhan. Karena pertama menyembah itu dalam roh. Amin. Saudara, mahalnya penyembahan kita saking iblis tahu. Iblis itu tahu yang mana menyembah, mana yang tidak. Makanya setiap kali orang mau menyembah Tuhan pasti ada halangannya. Pasti ada. Nah salah satu ibadah Kristen itu memang sering dihalangi. Itu salah satu bentuk kualitas. Amin. Ya. Kalau kita dengar di berita dilarang beribadah karena memang ada yang gentar. Karena iblis tahu mana yang menyembah, mana yang tidak. Mana ibadah yang menyembah, mana ibadah yang hanya seremoni. Makanya iblis gentar. Kalau melihat firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir, di situ aku ada. Amin. Berapa orang? 2-3 orang. Dia memang rata-rata ibadah yang 2-3 orang itu yang seringkali. Yang gede-gede itu jarang. Ya. Rata-rata yang gede-gede itu di dalamnya yang merantau. Kalau yang kecil-kecil di luar, dari luar, luar. Apa yang kalian sini? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita lihat mahalnya penyembahan kita. Semahal apa? Jadi kalau saudara menyembah Tuhan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Saudara, Matius pasal yang keempat. Matius 4. Nah, ayat 1. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh kemana? Ke padang gurun untuk apa yang dicobai iblis dari Yesus? Nah, saudara, ini makanya kita itu harus menyembah dalam roh. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh yang sama itu juga membawa kita. Jadi kita itu perlu dicobai untuk melihat isi dalamnya itu. Amin. Kok enggak semangat aminnya? Amin. Ya. Nah, dan
laparlah Yesus. Yang lapar ini apanya? Perutnya kan? Jasmaninya. Yang nggak makan yang pasti lapar, logika itu. Dan iblis tahu Yesus lapar. Ya. Nah, karena iblis tahu Yesus lapar, apa kata iblis? Kau kan anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini jadi roti. Saudara, apakah engkau hanya jadi orang Kristen yang biasa saja? Nasihat iblis ini salah atau benar? Kalau iblis bilang Yesus kau lapar, ya ayo kita ke Indomaret. Aku pura-pura nutupin kasir, kau ambil sari roti di situ, masukin kantong bawa cekek. Kalau itu nasihatnya iblis pasti. Jangankan Yesus, kita pun nggak mau, ya kan? Nah, iya dong. Kalau lapar Yesus, iya. Itu kebun si Arahab lagi berbuah. Ayo. Kemarin kulihat sudah matang. Karena saya dulu pernah jual pisang Pak Polisi. Kalau itu nasihatnya iblis, pasti Yesus nggak mau, ya kan? Kalau iblis baik kok, ini kan nasihatnya baik. Kok kan anak Allah dari sorga. Orang mati aja bisa kau hidupkan. Masa batu gak bisa kau bikin jadi roti? Lebay kali lah. Nah makanya saudara, di luar agama kita Kristen, maka ada orang yang menyebut ada jin jahat, ada jin hitam, ada jin putih. Nah yang saya tanya, yang datang sama Yesus ini kalau versi agama lain jin hitam atau jin putih? Jin jahat atau jin? Jawab aja, jin jahat atau jin baik? Apakah orang Kristen mengenal jin jahat, jin baik? Jadi ini setan ini kayak mana yang datang? Setan baik kan? Terus kalau baik saudara kawani gitu. Nah inilah kalau kita ibadah, kita itu tahu mana yang palsu, mana yang asli. Nanti kita masuk ke ibadah yang kedua. Tadi kan menurut roh, dalam roh yang kedua baru ibadah dalam kebenaran. Lawan kebenaran apa? Kepalsuan. Lawan kebenaran apa? Kemunafik. Nah, iblis yang datang sama Yesus ini kalau versi agama seberang, ini jin baik, dukun baik, dukun putih, nggak salah kok. Dia menyembuhkan, di dekatnya dia taruh salib. Emangnya salib cuma satu? Saudara lihat berapa salib di Golgota itu? Ada 3. Jadi jangan mentang-mentang pakai salib anak Tuhan, terus pakai salib Kristen. Tanya, itu salib yang mana? Karena ada 2, satunya salib yang benar, 2 yang palsu. Iya kan? Nah jadi mentang-mentang lihat salib, langsung kita bilang sujudlah. Enggak, saudara. Nah itu makanya Yesus perlu menjawab ajakan iblis ini. Iblis, saya tidak makan dari roti saja. Karena yang dimakan dari roti saja itu hanya untuk jasmani. Tapi saya makan dari setiap firman yang keluar dari mulut. Itu makanan orang yang menyembah. Amin. Kalau kita menyembah Tuhan hari ini hanya untuk isi perut, Tuhan tambahkan rezeki, Tuhan tambahkan berkat, Tuhan naikkan gaji. Sudah 12 tahun kami Tuhan, dari tahun 2012, sekarang 2024. Minta sama Tuhan dan dikasih, akhirnya minta sama DPR. Jadi saudara, kalau kita datang kepada Tuhan hanya mengurus ini, iblis bisa mengapa?
menekan hidup kita. Jadi ibadah bukan urusan perut. Amin. Amin. Mau tahu ayatnya? Ayo. Roma 14 ayat 17. Sedikit lari ya. Karena menyembah Tuhan ini urusan kerajaan surga. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan tetapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang bawa Yesus. Roh Kudus yang bawa Yesus kepada guru. Ada yang dulu makan, ada tetap sukacita ya. Amin. Walaupun pulang gereja belum tentu apa yang mau dimakan. Pak Pendeta, saya nggak tahu di pulang gereja mau makan apa. Makan aja ke rumah saya. Yang penting aman dulu, nggak usah dipikirin. Soal kebenaran, soal damai sejahtera dan suka cita. Jadi ke gereja jangan mikirin makan, jangan sambil berdoa. Giliran orang kita doa, giliran orang berdoa dia buka mata. Cantik kali itu Tuhan. Nah saudara, ibadah itu soal apa? Soal kerajaan surga. Makanya banyak orang Kristen, kamu sesurga enggak? Entah lah, enggak tahu. Terserah Tuhan lah. Mau dimasukkannya masuk, enggak dimasukkannya ya udah begini lah. Jadi kalau orang yang menyembah dia tahu itu bobot surga tahu. Amin. Nah, setelah itu saya lompat ya ke ayat yang ke-8. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Saya pernah naik Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu itu nampak 3 kota, Madiun, Sragen, sama Solo. Ya, nah seandainya saya dibawa iblis ke atas puncak Lawu, nah di puncak Lawu juga ada pasar, bukan Gemaret, pasar setan. Nah, transaksi di situ banyak. Ya, saya pernah jumpa Setiawan Jodi. Pernah jumpa gubernurnya Jateng yang mantan jenderal. Ya dia enak naik gunung, barang-barangnya dibawain. Ya ngapain? Transaksi di pasar setan. Jadi saudara, ada tempat itu di kayak lapangan voli. Ya kalau nggak ada duit jangan di situ. Ya setan tahu orang tunggu duit apa enggak. Dan ketika kami anak-anak sekolah Alkitab, anak-anak Tuhan ke situ, puji Tuhan, selalu dipakai Tuhan. Amin. Ya. Ini murid minggu saya 11 anak pesantren mati kedinginan karena mereka coba bawa ilmu-ilmu. Situ ada peringatan, jangan membawa ilmu lain. Nah, kita bawa ilmu dari Tuhan Yesus. Ya, ada dulu Pak Nurdin, Pak, 25 tahun. Teman saya lepas tali sepatunya, ada batu. Dia nggak tahu di batu tempat sesajen yang kayak pernah di gunung yang meletus itu kan ada batu. Nah, pokoknya kakinya ikat. Wah, si Pak Nurdin marah. Dia marah, tempat dewanya ditarik kaki. Teman saya nggak tahu, dibentak. Kalian tahu saya bisa bakar kalian hidup-hidup. Langsung datang petir. Wah, takut juga. Datang petir, tiba-tiba petir bunyi. Tapi apinya nggak keluar, cuma suaranya tok. Iya, ini pengalaman Pak Nurdin.
25 tahun bertapa di situ. Karena api yang tidak muncul cuma suaranya aja kayak singa ompong. Kalau Alkitab bahwa iblis itu mengaum-ngaum seperti singa ompong. Di situ kita tahu kita punya roh Allah atau enggak. Bahwa di dalam kita ini kita menyembah Tuhan, dalam diri kita ada roh Allah atau enggak. Makanya waktu Yesus dibawa oleh roh Tuhan untuk bertemu roh iblis. Nah, roh iblis tahu di dalam Yesus ada roh Tuhan atau enggak? Tahu. Nah, ketika apinya tidak turun, Pak Nurdin bilang, kalian dari mana? Kami dari sekolah. Dia ketakutan nih. Kami dari sekolah Alkitab, Pak. Siapa guru kalian? Nah, Pak teman saya bilang, Pak Timotius, Bapak Lukas, Bapak Jeffrey. Dia bilang gurunya, saya mau jumpa guru kalian. Di mana sekolah kalian? Kami tunjuk. Saudara, nah betul saudara, dia datang. Dia datang mau cari guru. Ya, dibawa ke ruangan guru dosen. Bukan ini guru yang mau saya cari. Mana guru kalian? Karena dia mau menghantam kami dengan api, tidak bisa. Oh, baru kita enggak. Oh, ya. Nah, kalau Bapak mau tahu guru kami, nanti jam 9 ada chapel, ada kebaktian mahasiswa. Bapak boleh datang. Iya, saya mau tahu guru kalian itu. Wow. Karena dia pikir guru kita itu ilmunya lebih gede dari dia. Dia guru kebaktian. Ketika kami sedang ibadah, tiba-tiba dia terlempar. Boom! Dia bisa terlempar ke plafon tempat kita kebaktian. Lihat semua. Pak Nurdin. Saudara, di situ singkat cerita saudara, yang biasanya kami chapel setengah jam, jadi 1 jam setengah. Hari itu, detik itu, dia tidak naik lagi ke gunung laut. Aku mau tinggal di sini, karena di sinilah aku ketemu guru di atas segala guru, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kalau seandainya dulu Yesus mau dicobai iblis, kita tidak akan punya Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, jadi saudara, ketika iblis membawa Yesus ke atas gunung, ku kasih semua kekayaan, kerajaan dunia, kemegahan dunia, ku kasih. Syaratnya apa? Ayat 10. Ayat 9. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud. Mahal itu penyembahan orang Kristen. Amin. Tapi bukan penyembahan kaleng-kaleng. Apakah penyembahan kita ini hanya sebuah penyembahan kepalsuan, sehingga iblis tidak melihat ada yang mahal dari penyembahan kita? Saudara, saya ada pelayanan di Kabun. Seorang ibu Borone Baho, suaminya sudah meninggal, penjual sayur di pasar Tandu. Nah, selama ini dia bergumul, aku tidak bisa ke gereja karena aku jualan hari Minggu. Ya, ketika saya buka pelayanan sudah hampir setahun, ibu ini gak ikut kebaktian selama 2 bulan ini kebaktian. Ketika dia memutuskan, aku mau kebaktian, aku mau menyembah Tuhan, otomatis apa? Dia nggak jualan. Walaupun dia jualan habis kebaktian, seringkali barangku tidak laku, Pak. Baru minggu yang lalu dia bilang, biasanya kalau hari Minggu jam 9 sayuran daganganku sudah habis. Tapi sekarang jam 9 aku baru mulai. Seringkali aku bawa pulang enggak habis, Pak. Tapi Pak, hatiku damai, Pak.
hatiku sukacita walaupun jualanku udah habis. Ibu ini janda, punya satu anak, dapat beasiswa kuliah teknik mesin di Unri. Saudara, nah ini ibadah itu memang hancur tubuh kita. Keinginan kita itu memang hancur. Kalau hari ini, kalau kita buka toko, kita tahu pasti masuk sekian, uang masuk sekian. Aku tutup, pasti rugi. Tidak apa-apa rugi Tuhan, asal aku bisa bertemu dengan Tuhan. Itulah ibadah yang menyalibkan, menghancurkan dagingnya. Amin. Walaupun tahu, nah ibu itu, tapi aku Pak udah bertekad. Walaupun ku bawa kembali jualanku ini ke rumah, walaupun jualan ini pulang lagi ke rumah dan tidak ada yang laku, aku sudah bertekad, aku akan tetap ibadah, aku akan tetap menyembah Tuhan, aku akan tetap memuji Tuhan. Ini ibadah. Amin. Hancur daging kita. Nah ini baru dicium Tuhan yang kayak gini. Amin. Muat kata Tuhan. Walaupun berkeringat gak apa-apa lah. Karena wangi itu baru keluar dari hati yang hancur. Amin. Jadi kalau kita menyembah Tuhan tujuannya untuk kaya, jelas salah. Kalau kita menyembah Tuhan tujuannya untuk tambah banyak pundi-pundi angka di deposito, Yesus bilang salah. Karena Yesus bilang, hai iblis, hanya engkau daripadaku. Ini kan iblis baik, kayak tadi, kasih harta. Asal engkau tidak ke gereja, asal engkau tidak menyembah Tuhan hari ini. Mahal itu penyembahan kita. Amin. Mahal. Makanya Tuhan menebus kita itu. Makanya Yesus rela mati. Yesus itu rela mati, kasih nyawa, kasih darah, berikan untuk kita semua. Supaya apa? Bukan supaya kita melupakan Dia, dapat manisnya, pahitnya dibuang. Enggak, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Saudara, Allah itu memang maha kuasa. Allah itu maha pencipta. Allah itu memang yang tidak ada dibuatnya jadi ada, yang mati jadi hidup, air dirubah jadi anggur. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Tapi ada satu yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Sehebat-hebatnya Tuhan, semaha kuasanya Tuhan, sesempurna-sempurnanya Allah, ada satu yang Dia tidak bisa kerjakan. Apa itu? Dia tidak bisa menyembah dirinya. Yang bisa menyembah Dia, saudara dan saya. Amin. Amin. Nah, untuk itu Dia rela bayar mahal. Dia rela turun dari surga jadi manusia mati, tidak apa-apa lah. Karena memang kita diciptakan untuk menyembah Dia. Amin. Kita akan puji Dia. Ku menyembah dalam kudus hati. Saudara datang sebagai penyembah Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita, lupakan semua jasmani. Sebelumnya masih ada satu poin lagi khotbah saya tentang menyembah dalam kebenaran. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
kekuatan hanya dalam hadiratmu, dalam hadirat Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di hati. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin, amin, haleluya, Kau ada di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidupku, inilah hidupku Yesus. Haleluya, Tuhan melihat hati. Allahku penuhi kami dengan Roh Kudus, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Ciptakan dan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Genap hidupku bersama kita
kepada Tuhan sajalah aku berbakti. Saudara, Yesus tolak semua pemberian iblis tentang harta dan dunia dan jabatan kekayaan. Penyembahan kita itu sungguh berharga. Yesus rela mati supaya kita bisa dijadikannya penyembah. Menjadi penyembah yang benar, itulah kemampuan terbaik setiap orang-orang ciptaan Tuhan. Itulah prestasi terbaik. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Elohim Yahweh pencipta hari langit dan bumi, Elohim Adonai, Elohim Eloheinu Echad, Allah kami yang esa. Curahkanlah Roh Kudus, biarlah kami dipimpin, dibaptis oleh Roh Kudus, biarlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kami bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadikanlah kami penyembah-penyembah yang benar, karena itulah yang dikehendaki Allah. Kami datang hari ini Tuhan bukan sebagai pengemis. Kami tidak minta roti supaya kami kenyang. Kami tidak minta pakaian supaya kami punya baju. Tapi kami datang, terimalah penyembahan kami Bapa, supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kami memiliki kerajaan sorga. Tuhanlah satu-satunya Allah yang kami sembah. Tidak ada Allah lain. Perut kami tidak menjadi Tuhan atas kami. Keinginan-keinginan kami juga tidak menjadi Tuhan atas kami. Semuanya itu kami salibkan, kami jadikan persembahan kepada Tuhan. Engkaulah pusat kehidupan kami. Engkaulah tujuan kami datang, menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami untuk menjadi penyembah. Terimalah penyembahan kami. Terimalah Tuhan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan akal budi, tubuh yang kami bawa hari ini kepada Tuhan, tubuh yang kami persembahkan, supaya di dalam tubuh kami ini berdiam Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya serahkan kepada Bapak dari Polres yang ingin membawa pujian, sekaligus nanti boleh disampaikan. Setelah itu nanti kita baru persembahan. Silakan. Mungkin sebelum kami menyampaikan, adik-adik yang
akan menyampaikan persembahan pujian. Mungkin bisa ke depan saja. Ke depan saja biar lebih bagus. Shalom untuk kita semuanya. Terpuji Tuhan. Haleluya. Kami sangat berbahagia bisa hadir di rumah Tuhan ini untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, menyampaikan doa-doa kita. Sini aja. Sembari persiapan, mungkin untuk kami diizinkan memperkenalkan diri. Saya pribadi AKP Donald Yusuf Tamunan bersama senior saya Bapak Togar Silalahi, bersama rekan-rekan lainnya adalah merupakan anak-anak Tuhan yang mengabdi di Polres Kampar yang ada di wilayah hukum kita, di mana pada saat ini atas perintah pimpinan melalui suatu program calling system di saat tahapan pemilu kada yang yang juga di kabupaten kita dilaksanakan tahapan tersebut, kami ingin menyentuh semua lapisan masyarakat termasuk jemaat kita yang ada di gereja melalui ibadah. Beberapa hal yang menjadi penyampaian kami sekiranya kita menjadi berdoa dari jemaat kita di sini, kiranya pilkada Kabupaten Kampar kita naikkan sedikit, pilkada Provinsi Riau bisa berjalan dengan aman dan lancar. Pastinya dengan kekuatan Tuhan melalui doa-doa kita, kami dari kepolisian bersama TNI tidak akan mungkin bisa mengamankan proses itu semua tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, termasuk doa-doa kita untuk Tuhan turut serta. Kiranya Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, kita dapat pemimpin yang betul-betul dari Tuhan. Amen. Yang bisa mengayomi dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakatnya.